97 tahun berlalu, sejak para pemuda mengucap sumpah di hadapan bangsa, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Tapi hari ini, pertanyaannya bukan lagi, apakah kita hanya memperingati sumpah itu? Sudahkah kita mewujudkannya? Indonesia, negeri yang raya, dengan 280 juta jiwa dan 93 juta keluarga. Tapi di negeri yang raya ini, banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan. 27 juta keluarga di Indonesia terpaksa tinggal di hunian tidak layak. 10 juta keluarga bahkan masih belum memiliki hunian sama sekali. Di tengah zaman yang makin sibuk, banyak dari kita mulai kehilangan rasa peduli. Kita sibuk membangun nama, tapi lupa membangun sesama. Lalu, di tengah hiruk-pikuk itu, muncul sekelompok pemuda yang memilih jalan berbeda. Kami, pemuda Sidikiyah, berusaha mewujudkan makna sumpah itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata, membangunkan rumah bagi saudari-saudara yang kurang mampu. Gerakmu dengan daya dari rahmatnya, tanpa daya darinya, tiadalah tangan bisa menggapailah ridhonya. Gerakmu dengan cinta, mencintai sesamanya, itu wujud rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Itulah jiwa-jiwa pemuda Sidikiyah yang takkan pernah lelah berharapkan rahmatnya untuk mencapai cintanya. Gerak mula menebar berlian Sidikiyah, cintakan tanah airnya, karena itulah tanda kita syukur padanya. Gerakmu dengan cinta, mencintai sesamanya, itu wujud rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Itulah jiwa-jiwa pemuda Sidikiyah yang takkan pernah lelah berharapkan rahmatnya untuk mencapai cintanya.
tanah airnya, karena itulah tanda kita syukur padanya. Gerakmu dengan cinta, mencintai sesamanya, itu wujud rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Itulah jiwa-jiwa pemuda Siddiqiyah yang takkan pernah lelah berharapkan rahmatnya untuk mencapai cintanya. Gerakmu lah menebar berlian Siddiqiyah, cintakan tanah airnya, karena itulah tanda kita syukur padanya. Karena bagi kami, Sumpah Pemuda bukan hanya tentang persatuan, tapi juga tentang kepedulian. Di Kabupaten Pasuruan, 3 rumah berdiri membawa makna besar. 1. Di Dusun Sangarejo, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, tempat harapan mulai tumbuh. 1 lagi di Dusun Jati, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, dibangun dengan semangat pemuda Opsyit Pasuruan. Dan 1 rumah lainnya di Perumahan Sekar Indah, Kota Pasuruan, titipan cinta dari saudara kita pemuda MK yang percaya bahwa kebaikan tak mengenal batas wilayah. Kami percaya kemerdekaan sejati bukan soal bebas berbicara, tapi merdeka dari penderitaan dan merdeka untuk hidup bermartabat. Maka kami bergerak, batu demi batu, keringat demi keringat, doa demi doa, semua demi satu tujuan, menghadirkan kemenangan yang nyata. Inilah cara kami mensyukuri Hari Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan aksi, bukan hanya bicara, bukan hanya pencitraan, melainkan dengan ketulusan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Subandia, umur 60 tahun, punya anak 1 dari Desa Sangarejo, Karangjati, Pandaan. Anak saya namanya Pingit Surya Putra, jualan rujak sampai sekarang ini. Jualan itu ada ramenya, ada sepinya, pendapatan sehari tak tentu. Lagi sepi 40.000 pernah, tidak dapat sama sekali pernah. Sehari jualan itu kosong sama sekali pernah. Di balik kesederhanaannya, ada satu impian yang tak pernah padam. Punya rumah sendiri, meski kecil, asal milik sendiri. Punya tanah, ingin punya rumah sendiri, tapi tidak bisa nabung. Suami sakit-sakitan terus, uangnya untuk berobat terus. Belum ada BPJS waktu itu, kena penyakit gula, luka. Hidup tak pernah mudah, tapi ia sudah terbiasa menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya sakit-sakitan. Saya kula semangat terus, Mas. Menjalani hidup harus semangat. Tidak ada keluhan, soalnya sudah terbiasa dibebani orang sakit. Jadi sudah biasa.
Saya harus berjuang, saya harus berdiri, saya harus bekerja untuk suami, untuk orang tua, untuk anak, untuk saudara. Tapi kadang-kadang ada rasa lelah itu juga ada. Ya, kalau kadang sepi itu pasti down. Selama ini, ia menumpang di rumah orang tua bersama 6 orang lainnya. Kadang juga tidur di warungnya yang kecil. Saya, suami, anak tidur di warung dulu. Ibu janjang, wes mulai nang pandaan, wes mulai nang ngomah. Warungnya ditunggoki bojomu ae tadi. Kayak kula sing dilembir kok kula dilembir iki. Terus adik kula kan sakit-sakitan terus meninggal itu. Satu rumah berapa? 6. Betul. Sinten mawon? Kula kali yoga kula kali bae kali ponakan kula niku wau sing ibu bapak mboten enten kan kali, terus Mbak Win kali yogane kali dadi 6. Hingga kabar datang, ponakan akan menikah. Rumah yang ditumpangi tak lagi bisa ia huni. Ia mulai cemas, tak tahu harus kemana. Niki ajenge nikah, rakyate langsung mriki. Kan tambah keluarga malih. Nah terus kula mikir, ya apa enake? Masa turu nang warung kali Mbak Win iki ae turu warung sing Mbak Win. Gak mau. Takut, warungnya kan gak seperti itu Mas warungnya Mas, gak kokoh, gak tertutup rapat kan, masih banyak yang bolong-bolong. Setiap hari, ia tak pernah berhenti berdoa, memohon hidup yang lebih baik, dan tempat untuk pulang. Tiap hari mesti kita berdoa Mas, minta pertolongan kepada Allah, ya minta rezeki, minta sehat, minta kelancaran, tapi dalam hati punya pikiran, ya Allah, masa uripku sampai saiki kok ingin, kepingin punya rumah sendiri gitu loh, ya pingin. Tapi dengan adanya Mbak Win tadi, benar Bu Sri, terus dapat bantuan itu, ya alhamdulillah bersyukur banget, senang banget, ya. Terus dapat hadiah yang besar ini loh, yang kokoh, yang layak huni. Doa Ibu sudah. Ya, bisa saya nikmati sampai tua sama anak saya. Yang diimpi-impikan kan soalnya ya. Orang kalau nggak punya rumah itu gimana rasanya? Ya, ya selalu kan, wah nggak punya rumah sendiri, rumah ikut. Biar nggak ada yang saudara ngomong, tapi hati itu yang bicara sendiri. Gitu loh. Ya iya. Kini ia mendapat kabar bantuan rumah dari Opsit Pasuruan. Tak percaya, tapi itulah kenyataannya. Mau sampun rundingan kali derek-derek. Nggih. Syukur alhamdulillah rabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa jenengan angsal bantuan rumah. Ya Allah, Sekarang rumah. Alhamdulillah matur sembah nuwun sanget. Istri kula matur sembah nuwun kali jenengan. Saat pertama mendengarnya, ia tak percaya. Benarkah ini untuk saya? Katanya, pelan, dengan mata berkaca-kaca. Bu Subandia bisa bernapas lega. Rumah itu bukan hanya bangunan, tapi harapan yang menjadi nyata. Ya senang banget Mas, wis banget bersyukur banget. Sudah. Sepertinya itu beban itu lega gitu loh, bebas gitu loh. Harapannya ya kita harus lebih baik lagi menjaga rumah, menjaga diri, ya menjaga apa aja supaya kita seperti saudara-saudara semuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sangat dibangunaken rumah syukur niki kali organisasi Opsit. Kula seneng banget bener-bener iki. Marem saya doakan tambah sukses, tambah jaya,
berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuyatip, Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pada pagi hari ini menghadiri satu kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga besar Sidikiyah Kabupaten Pasuruan di desa kami, yaitu Dusun Sangarjo, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan. Telah dilakukan peletakan batu pertama, yaitu Rumah Syukur Layak Huni Sidikiyah Fatkan Mubina. Bagi saya sebagai kepala desa, merupakan satu kegiatan yang sangat luar biasa. Bentuk kepedulian dari warga Sidikiyah kepada desa kami, khususnya di Desa Karangjati, karena bagi masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan, karena ada kepedulian dari Sidikiyah ini, saya yakin yang bersangkutan sangat bahagia dan gembira dengan kehadiran rumah ini nanti yang telah dibangun oleh Sidikiyah. Harapan kami ke depan agar warga Sidikiyah ini semakin memasyarakat, semakin besar dan semakin jaya, sehingga kepedulian sosialnya di masyarakat semakin besar dan cinta tanah airnya juga sangat luar biasa dan semakin jaya. Terima kasih. Sidikiyah jaya selalu sampai ila yaumil qiyamah, merdeka. Adanya kita karena berkat rahmat Allah Maha Kuasa, Maha Digdaya. Adanya kita untuklah mengabdi, untuk mencapai ridhonya Maha Diraya. Dan hari itu pun tiba. Di atas tanah yang dulu kosong, berdirilah rumah baru. Bukan sekadar bangunan, tapi jawaban dari kesabaran. Kini, ia tak lagi tidur di warung, tak lagi menumpang di rumah orang. Di rumah barunya, Budia dan anaknya bisa beristirahat dengan tenang, bisa menatap masa depan dengan senyum yang tulus. Ia berkata lirih, "Saya tak menyangka saat saya harus pergi dari tempat yang lama, Allah justru memberi rumah baru melalui option. Terima kasih kepada pemuda, Sidikiyah, dan kepada Mursid yang telah menuntun jalan ini. Karena sesungguhnya keajaiban itu datang bukan hanya dari langit, tapi juga dari tangan-tangan manusia yang ikhlas membantu sesamanya." Hidup kadang terasa terlalu berat untuk dipikul, tapi di tengah keterbatasan, selalu ada hati yang memilih untuk tetap bertahan. Inilah kisah Pak Subkan dan Bu Nila. Setiap hari, Pak Subkan berkeliling menjual batu akik. Kadang laku, kadang tidak. Hari ini bisa dapat 25.000, besok mungkin tak sepeser pun. Sementara Bu Nila dengan jarum dan benangnya menjahit harapan demi rupiah. Kadang 11.000 seminggu, kadang 22.000 kalau pesanan cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan, umur 50 tahun. Kula Ibu Nila, umur 25. Di balik senyum mereka, tersimpan lelah yang panjang. Tapi demi anak, mereka memilih untuk tetap menguat. Anak mereka sudah tak lagi sekolah formal, hanya madrasah, tanpa uang jajan, tanpa keluh kesah. Kadang makan seadanya, kadang tidak makan sama sekali. Kadang rezeki datang dari tetangga, atau sekarung beras dari orang tua. Saja niki nggak kuat, tapi kuat banget mas. Saya akan anak. Oke. Anakku loh saja nih kepingin sekolah, tapi biaya ibu sakit mas. Dengan penghasilan seperti kayak seminggu seperti itu, Bapak ini belum tentu untuk
makan keseharian ya? Ya biasa saja. Biasa kadang dikei wong tua. Kadang boten mangan. Rumah mereka bukan lagi tempat berlindung, atap bolong di sana-sini, dan setiap hujan turun, lantai berubah menjadi sungai kecil. Saat air menetes deras, mereka mengungsi ke rumah orang tua. Kadang anaknya, ketika sedang sholat, harus berlari karena takut atapnya roboh. Nggih. Yo anu milih kabeh koyo aku koyo kali iki milih kabeh ngene. Kayak jadi tidur. Nggih lek udan turu dek omahe Mbak Yu niku. Ngalih seperti kan uyak kan. Lah ono angin titik uyak kayak. Begitulah hari-hari mereka berjalan. Hingga suatu hari, kabar itu datang. Ada bantuan rumah, kata tetangga. Tapi siapa yang percaya? Banyak yang bilang itu penipuan. Karena bagi mereka, rumah layak hanyalah mimpi yang terlalu tinggi. Namun, mimpi itu akhirnya menjadi nyata. Apakah ada ketidakpercayaan itu ketika Asalnya nggak percaya. Nggih jajane gak percaya. Asal temenan. karena apa Pak? Iya, asalnya nggak percaya. Masa ada yang membantu semua. Mungkin tonggo-tonggo gak percaya. Nggak percaya. Karena percaya. Ya, menyulah itu bukan temenan yang ngomong ini. Hasil tipuan lah, ya kan. Oh, Ya, kan? kok Bapak berpikiran seperti itu emang sebelumnya ada yang mengawasi? Enggak, saya sendiri apa. Kini, berdirilah rumah baru. Bukan dari pinjaman, bukan dari janji politik, tapi dari cinta yang tulus. Program Rumah Syukur Layak Huni dari Opshit datang membawa terang. Tak hanya dinding dan atap, tapi juga tempat tidur, lemari, dapur, dan harapan baru. Ketika cinta dan kepedulian menjadi fondasi, hasilnya bukan sekadar bangunan, tapi kehidupan. Pak Subkan dan Bu Nila kini bisa tidur tenang, bisa beribadah tanpa takut hujan. Dengan mata berkaca-kaca, mereka mengucap terima kasih kepada Mursyid Thoriqoh Sidikiyah dan kepada Opshit Front, Ketuhanan Yang Maha Esa. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih besar, karena sesungguhnya di balik setiap rumah yang berdiri, ada jiwa yang terangkat dari kesusahan, dan di balik setiap batu yang disusun, ada cinta pemuda yang berjuang untuk kemanusiaan. Anakku lo sampai nangis. Nangis juga. Nggih. Oleh niki jadi omaku habis niki Bu, aku gak danan ini Pak. Nggih. Saking seneng. Enak Bu, saiki. Sembayang kau Lek tak. sembayang gak anu cepet Bu, nyantai. Busuk Nggih. ngono kabeh. Lek Pak Udan kan Langsung lek Udan belayu. langsung belayu. Nggih. Ketika sholat langsung belayu. Udan langsung belayu anakku. Wedi. Wedi. Nggih. Alhamdulillah Pak, sakit omah koyo niki. Nggih. Terima kasih untuk Kiai, Iya, bayar. Romo Yai, golongan suwun. Tidak dibangunaken Pak. Itu sungguh sing kata. Inilah bedanya. Bantuan rumah dari pemerintah saja sulit. Syaratnya harus benar-benar rumah bambu. Dan itu pun tak cukup. Tapi Opshit, mereka datang dengan kasih. Membangun rumah yang benar-benar layak huni.
kita, karena berkat rahmat Allah Maha Kuasa, Maha Dikdaya. Adanya kita untuklah mengabdi, untuk mencapai ridhonya Maha Diraja. Jangan lupa dan janganlah pernah lengah jati diri jiwa kita. Jati diri jiwa pemuda Siddiqiyah. Kita bagi setiap unit, kita bagi PC lokal. Jadi untuk mengarahkan yang di lokasi dan pengontrolan material. Jadi setiap lokasi per unit ada PC-nya masing-masing. Kuasa Maha Dikdaya. Adanya kita. Untuk di Pandaan sendiri pengerjaan mulai peletakan batu pertama sampai selesai 24 hari. Jadi 24 hari sudah finish semua. Untuk yang di titik 2 Kecamatan Lembang itu membutuhkan waktu lebih lama karena itu renovasi. Jadi tidak sampai 1 bulan sudah selesai. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, Pasuruan Kota dengan ini bisa melaksanakan rumah syukur. Kolaborasi dengan MK dan IMK ditempuh dengan waktu sekitar kurang lebih 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami dari DPD Opsid Pasuruan dalam rangka tasyakuran Hari Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang ke-97 tahun ini, kami membangun 3 rumah syukur layak huni Fathan Mubina, 2 dari DPD Opsid Pasuruan dan 1 lagi dari MK dan IMB. Untuk membangun 3 rumah syukur layak huni Fathan Mubina ini memang tidak mudah, perlu juangan dan pemikiran yang ekstra. Kenapa saya katakan demikian? Karena dibanding dengan tahun yang kemarin, kita ada peningkatan dari 1 rumah syukur langsung meningkat menjadi 3 rumah syukur layak huni Siddiqiyah Fathan Mubina. Meskipun cara logika itu suatu hal yang tidak mungkin, akan tetapi jiwa spiritualitas kami berupaya, akhirnya kita memberanikan diri, kita bangun rumah syukur layak huni Siddiqiyah Fathan Mubina di Pasuruan sejumlah 3 unit. Dari kalimat pembangunan rumah syukur layak huni Siddiqiyah Fathan Mubina ini adalah tambahan dari beliau Sang Maha Guru, karena tahun-tahun sebelumnya temanya adalah rumah syukur layak huni Siddiqiyah. Untuk tahun ini ditambahi dengan kalimat Fathan Mubina. Ini adalah suatu tanda bahwa ketika kita nanti akan berhasil sukses melaksanakan pembangunan ini, kita akan mendapatkan sebuah kemenangan yang nyata sesuai dengan temanya rumah syukur layak huni Siddiqiyah Fathan Mubina. Sini perlu kami jelaskan juga terkait penggalangan dana yang kami lakukan. Ini adalah untuk yang 2 rumah syukur layak huni yang di Kecamatan Pandaan dan Kecamatan Rembang. Ini murni dari warga Siddiqiyah Pasuruan dan juga simpatisan. Untuk 1 rumah syukur layak huni Siddiqiyah Fathan Mubina yang di Pasuruan Kota ini dari teman-teman MK.
kami di sana untuk tenaga mendukungnya di sana. Dan kami terkait pendanaan ini tidak mengajukan proposal kepada pemerintah ataupun partai politik, kan tetapi ini adalah murni dari kesadaran jiwa-jiwa OPSID dan juga warga Siddiqiyah serta simpatisan. Untuk standarisasi bangunan mulai dari fondasi hingga rumah jadi, kita memakai standarisasi bangunan pada umumnya, mulai dari awal fondasi, memakai bata ringan, kemudian atap PVC dan lain-lain sesuai standarisasi bangunan pada umumnya. Untuk fasilitas ada 2 kamar tidur, ruang tamu, teras, dapur, juga kamar mandi. Semua sudah kami hitung dan kami standarisasikan agar penghuni rumah merasa nyaman. Di dalamnya juga sudah kami lengkapi dengan beberapa fasilitas, antara lain yang pertama ada tempat tidur, almari, sofa atau kursi, dan juga MCK yang higienis, serta ada juga fasilitas dapur. Ini adalah wujud kami mengaplikasikan dari bimbingan beliau Sang Maha Guru Syekh Mukhtar Woda Al-Mujtaba Mukti, serta arahan dari beliau Sang Maulana Bapak Muhammad Subaghi Azalsani bahwa untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak hanya cukup dengan kata-kata, akan tetapi kita memperingatinya dengan menebar manfaat, membangun harapan baru, serta berbuat nyata untuk bangsa kita tercinta. Setelah selesainya pembangunan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih kami kepada Sang Maha Guru kami Syekh Mukhtar Wahil Mujtaba Mukti yang telah membimbing kami, dan juga ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Sang Maulana Bapak Muhammad Subaghi Azalsani, juga kepada semua donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena sudah membantu kami dalam pendanaan dan juga mendukung kami baik berupa material maupun tenaga, sehingga acara ini bisa lancar, sukses, dan sesuai harapan kita bersama. Di samping itu, kami juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila dalam proses pembangunan kami kurang berkenan atau kurang cocok atau kurang harapannya dari semua pihak. Kami mengaturkan permohonan maaf kepada lingkungan sekitar. Kami juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pembangunan ini mengganggu kenyamanan, baik itu perkataan ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Untuk itu, marilah di momen Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya ini kita ambil semangatnya, semangat untuk bersatu, semangat untuk peduli, dan semangat untuk membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.